Nah, kemudian merancang alur ATP tentu saja ini dikembangkan berdasarkan TP yang sudah disusun oleh para guru dalam satu fase, ya Bapak Ibu. Jadi nanti tim pengembang kurikulum tentu menganalisis naskah capaian pembelajaran, mata pelajaran menjadi fokus berdasarkan hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang terdapat di dalam CP per fase, mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikuasai, mencapai kompetensi pada akhir fase, lalu membuat peta belajar dengan mengurutkan TP dari awal hingga akhir fase ya. Lalu di sini ada perlu dipertimbangkan bahwa strategi untuk merancang ATP tentu saja kolaborasi Bapak Ibu ya antar guru dalam satu fase. Lalu nanti memeriksa kembali keterbacaan dokumen ATP, apakah sudah tepat nggak ini, apa tidak overlapping nggak TP-TP-nya begitu ya. Nah kemudian penyusunan ATP cukup dari dalam fase, tidak perlu merumuskan ATP per kelas. Jadi fase SD kelas A 1, 2, 3, 4, jadi per fase ya Bapak Ibu. Dan nanti disilahkan untuk membuat modul ajarnya begitu. Nah, ini adalah 6 pemahaman, 6 aspek pemahaman menurut Wiggins ya, Bapak Ibu. Ada penjelasan, interpretasi, jadi 6 facet of understanding merupakan bentuk pemahaman yang digunakan dalam CP. Dan tidak harus hierarkis, Bapak Ibu ya. Ada penjelasan, ada interpretasi, aplikasi, perspektif, efektif, dan pengenalan diri. Nah, Bapak Ibu, di sini 6 aspek pemahaman membantu guru merancang asesmen dan kegiatan yang efektif dan membantu mahasiswa dalam mencapai CP. 6 aspek atau faset pemahaman merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari. Jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek, misalnya mampu menjelaskan, menginterpretasi, atau pengenalan diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Nah, guru dapat menggunakan aspek pemahaman ini untuk menentukan bentuk pemahaman yang perlu didemonstrasikan siswa sehingga nanti dapat dinilai, diakses oleh ibu bapak guru ya. Jika mengacu pada teori konstruktivisme, kemampuan memahami ada di level paling tinggi Bapak Ibu. Berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom yang menempatkan kemampuan memahami itu di level C2 Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya dalam merumuskan TP untuk FPJOK fase D SMP Bapak Ibu ya. Ini kalimat CP-nya yang panjang lebar Bapak Ibu itu ya. Lalu di sini ada tanda merah, itu adalah kemampuan praktik, lalu keterampilan gerak spesifik, melakukan. Nah, ini adalah kompetensi yang dicapai siswa, Bapak Ibu. Ya, keterampilan gerak spesifik, elemen keterampilan gerak. Prinsip latihan, elemen pengetahuan gerak. Lalu latihan aktivitas jasmani kebugaran, elemen pemanfaatan gerak. Perilaku tanggung jawab personal sosial, elemen pengembangan karakter. Lalu nilai aktivitas jasmani ya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu berdasarkan hasil analisis contoh bagaimana merumuskan PP dan itu berdasarkan kalimat CP Bapak Ibu. Nah, nanti dari apa namanya? Elemen-elemen ini Bapak Ibu bisa mengembangkan TP-TP-nya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bahwa ATP itu merupakan panduan guru dan murid untuk mencapai pembelajaran di akhir satu fase ya. Tujuan pembelajaran secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu Bapak Ibu ya. Nah, guru dan dapat menyusun ATP masing-masing yang tadi di rangkaian tujuan pembelajaran. Lalu pemerintah menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa dimodifikasi. Nah, Ibu Bapak, contoh-contoh ATP itu ada di dalam platform Merdeka Mengajar PMM. Ya, banyak contoh-contohnya, Bapak Ibu di situ.
Guru Bapak bisa akses ke sana sambil mempelajari kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana menyusun TP tadi kan sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, analisis TP mata pelajaran, identifikasi kompetensi, rumuskan tujuan pembelajaran, lalu identifikasi elemen dan subelemen dan suplemen untuk profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kemudian dirumuskan dari hari ke hari. Gitu.